ada nggak sih pikiran kamu tuh kayak, loh kok saya ditaruh di sini pada saat masih kecil tuh? Ada nggak? Kalau kita itu ada mas. Saya juga ada bingung kenapa sih saya taruh di sini. Apakah orang tua saya nggak sayang gitu sama saya? Ya, kalau di suatu lembaga semacam itu kan pengurus biasanya kan memang nggak ada keterikatan kandung. Betul. Itu sekeras apa nih? Ya kalau dibilang keras sih nggak keras banget sih mas. Betul mas. Cuma sekolah itu ya ada sih Itu keras banget. kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya betul sekali, kelas 2 SMP saya udah menggunakan barang-barang itu. Itu gimana? Kok bisa pakai? Saya langsung hajar aja orang, langsung saya ke belakang. Tapi justru itu pengurus bukan marah. Bukan marah. Iya, malah dia nyuruh saya. Bagus. Elang Maulana. Iya, betul sekali. Mas. Saat ini kamu umur berapa? Untuk umur 23. 23 tahun. Ya, berarti udah lulus SMA. Iya, Sudah kerja? ya. Udah kerja ya. Lang, boleh dong berbagi cerita perjalanan kamu pada saat kamu belajar SD, SMP, SMA, kamu di rumah yatim. Iya, betul sekali. Rumah yatimnya salah satunya di kota Tangerang ya. Iya, Di kota Tangerang. Berarti kamu pada saat lahir itu, kemudian kapan kamu ditaruh rumah yatim itu? kalau untuk ditaruh di situ sekitar 8 tahun atau 9 tahun itu saya udah taruh di yayasan ya. Ditaruh di Udah yayasan. mulai termasuk. Kemudian yang menaruh di rumah yatim itu siapa? Orang tua? Bukan orang tua, justru orang tua nggak tahu kalau sudah yayasan. Ya dia tahu, orang tua saya itu tahunya dari apa? Kakak dari ibu saya. Iya, kasih tahu lah situ ada sebuah rumah yatim jatuh. Ya situlah saya ditaruh. Usia berapa kamu ditaruh rumah yatim? Ya mungkin sekitar 8 tahun 9 tahunan. Di bawah usia 9 tahun kamu di mana? Kalau saya masih jauh itu, masih Jawa Tengah. Lahir Jawa Tengah. Enggak, untuk lahir saya di Jakarta. Lahir Jakarta, Iya. kemudian setelah lahir kamu masa anak-anaknya dari Iya. Jawa Tengah. Betul, betul. Kamu dapat informasi rumah yatim itu dari siapa? Dari itu ya? Dari kakak dari ibu. Itu. Kemudian kamu dibawa ke rumah yatim. Boleh dong Lang, cerita sedikit apa sih pertama kali yang kamu rasakan ketika kamu tinggal di rumah yatim itu? Pertama kali saya rasakan, ya otomatis ya sebagai saya masih kecil ya, Iya. wajar karena memang masih kecil kan tuh kalau pisah dengan orang tua otomatis kan kita tuh kayak satu takut, Kaget. ya kaget juga, itu juga karena apa ya, kita tuh nggak tahu kondisi situ orang ibaratnya kayak orang yang belum kita kenal kan ibaratnya kan kita juga kayak siapa sih jadi kita kayak nggak kenal ibaratnya kayak males lah ibaratnya gitu kayak nangis bisa jadi gitu. Kemudian tinggal di rumah yatim, kebutuhan semua dari siapa? Dari rumah yatim itu? Ya kalau untuk kebutuhan sih alhamdulillahnya ya ke rumah yatim juga menurut saya juga bagus sih. Jadi saya masuk situ juga awalnya kirain ibu saya gitu, orang tua saya itu mikirnya kayak harus bayar. Iya. Ya, pasti kan mereka harus bayar nih. Ah. Ya ada yang bayar, ada yang bawa beras dari rumahnya tiap bulan ada kan? Ya ada juga. Tapi saya jujur di situ kaget juga sih lama-lama. Jadi kayak masuk ibaratnya kita nggak perlu biaya. Itu jujur saya benar-benar kayak senang sih kayak dengar kayak gitu dari yayasan gitu. Nggak pakai biaya, terus untuk pakaian juga. Saya jujur pakaian itu cuma bawa sekitaran 7 setel Dari rumah? dari rumah, 7 setel aja. Alasan orang tua kamu masukin kamu ke rumah yatim? Ekonomi mas, ekonomi saya kan ibaratnya kan kurang nih. Ya buat ibaratnya kan kalau disebut kan kayak duafa lah kalau dulu ya sebutnya kan kayak duafa lah, nggak mampu saya kalau untuk sekolah. Orang tua saya kan ibaratnya kan ya nggak mampu lah untuk sekolah, jadi ya saya taruh di situ. Selama kamu ditaruh di rumah yatim, kegiatan apa yang kamu lakukan di sekolah maupun di rumah yatim tersebut? Kalau untuk kegiatan saya itu kalau masih kecil sih belum ada kegiatan ya, masih kecil dulu ya. Dulu ya itulah masih zaman main, tapi udah selepas udah mulai kayak SD mulai kelas 5 tuh kelas 6 itu udah mulai kayak saya tuh udah ada kerjaan, berarti kayak ada kayak tiket, udah ada kayak tiket kan kalau seandainya lingkungan gitu kan kayak tiketnya kayak nyapu, ngepel, segala macam kayak ya nyuci sendiri itulah cuci kamar. Oke. Kemudian
kegiatan semacam itu, ada nggak sih pikiran kamu tuh kayak, loh kok saya ditaruh di sini pada saat masih kecil tuh? Ada Oh, nggak? kalau pikiran itu ada kan. Saya juga ada bingung kenapa sih saya taruh di sini. Apakah orang tua saya nggak sayang gitu sama saya? Iya. Pasti pikiran gitu mas. Setiap kali saya kadang bengong gitu, saya pikir gitu mas. Kayak kenapa sih saya taruh sini? Apakah orang tua saya nggak sayang atau gimana gitu kan? Tapi saya lama-lama itu berpikir kayak udah lama kayak pikir oh saya taruh sini maka biar saya tuh dapat ilmu mas. Dibaca kayak ilmu agama, ilmu pengalaman yang lainnya lah gitu. Berarti pada saat itu ekonomi orang tua benar-benar hancur banget. Anjlok banget mas kalau ekonomi itu. Saya kasih taruh tuh dulu saya sama kakak saya itu disuruh taruh di situ. Akhirnya kamu terima. Awalnya saya nggak terima mas. Awalnya nggak terima. Saya diterima di sebentar. kelas ya? Saya ya awalnya saya nggak terima sama sekali karena jujur saya waktu kecil saya ditaruh di situ. Malamnya apa? Kan gerbang itu kan tinggi tuh. Iya. Gerbang tinggi kan. Nah, mas kan tadi begitu. Saya apa? Saya mau kabur mau naik mas. Saya mau kabur saya udah bawa tas tapi ditarik kan. Ditarik sampai digotong mau dimasukin kamar kan. Menarik. Iya, itu saya bilang kayak ya ampun saya nggak terlupakan ya. Berarti kayak nyangka aja lah gitu. Mau kabur. Iya, mau kabur saya itu. Nggak betah lah seperti gitu lah. Berarti di dalam asrama itu kamu merasa tertekan dong? Tertekan sih, ya awalnya kayak masa tertekan lah. Ibaratnya kan orang tua yang ibaratnya yang saat itu di anti itu, ya sama di orang tua kita kan ibaratnya kan berbeda tuh cara merawatnya. Iya. Karena kan orang tua yang di sebuah lembaga itu kan dia ini nggak ngurus satu saja enggak, jadi kayak semua kan diurus. Ya, makanya kan berbeda juga. Jadi kayak ibaratnya kayak tertekan sih ada dalam segi hal apapun terjadi. Kekerasan di dalam asrama sendiri ada nggak sih? Kalau untuk kekerasan sih ibaratnya nggak ada, cuma ya namanya di lembaga itu pasti ada lah orang-orang bandel ya. Kita tapi kayak saya aja kan pas masih ibaratnya masih kecil malu masih dibandelin, tapi kan semenjak kita agak lumayan gede kan agak kayak kita juga bandel juga dong ke anak-anak yang lainnya. Iya. Kayak ibaratnya tahu lah kayak sepantaran umur gitu pasti juga bandel. Oke. Kemudian selama di asrama itu ya, Iya. kamu ada nggak pengalaman yang sampai sekarang kamu nggak bisa lupain? Pengalaman yang belum bisa saya lupain. Kalau untuk pengalaman saya masih agak-agak ini ya, agak kurang ini aja. Tapi ada yang benar-benar pengalaman yang nggak saya lupain. Ada sama sekali. Iya, tapi itu pengalamannya bukan pengalaman yang menurut saya ini mas. Itu sebuah pembelajaran buat saya. Ibaratnya kan saya kan itu kan yang belum puasa, tau kan belum puasa ya. Ibaratnya kan belum puasa kan kalau dalam lingkungan itu kan udah kayak berkumpul nih, kayak istiqosa, yasinan, gitu kan. Saya itu yang benar-benar saya nggak terlupain. Saya yang harusnya di jam 5 sudah kumpul ya. Saya apa? Saya main warnet. Main warnet itu Pak, itu benar-benar saya apa? Iya, saya main warnet itu. Terus emang nggak dicari ngurus? Dicariin mas. Saya main warnet. Saya main warnet itu dari jam 1 siang. Iya, itu siang. Terus lalu di samping warnet itu ada PS. Ada PS. Nah, setelah itu ibaratnya kan saya pulang jam 3 nih. Jam 3 kan acara mulai jam 5 ya. Iya. Nah, saya jam 3 pulang. Saya pas mau pulang lewat depan PS, ada teman saya juga di situ main. Iya. Teman satu asrama? Iya, satu asrama juga. Saya bilang samperin kan, ini aja, ayo dong main lah gitu. Ah, main apa? Saya masih berapa jam? Ah, masih sedikit lagi sih. Udah, saya ikutan main tuh, masih ikutan main. Nah, saya nggak lihat waktu dong. Waktu, ada saya lihat waktu nih. Lupa kan? Saya keluar, oh masih jam 3:30. Ya, jam situan jam 4 lah. Saya kira masih lama kan. Otomatis saya nggak ngeh, soalnya jam itu jam mati mas, jam mati tuh, jam mati pas jam mati, lah akhirnya saya baru ngehnya pas mau kayak bilang kalau dia mau ke perpuasan, nah itu yang kata kayak adalah macam ada macam-macam kayak suara-suara pengajian gitu. Nah saya pulang dari jam 2 orang, jam 5 lewat. Itu puasa? Iya, pas puasa, jadi pas puasa terus lalu ini saya pulang. Nah saya bilang ke teman saya, kamu di depan aja. Nah saya sama teman saya kan saya 3 orang mas, yang 2 ini teman saya nih, teman akrab saya ya, yang 1 nggak terlalu akrab sih, cuma dia pulangnya lewat depan gerbang. Saya pulang berdua, itu lewat belakang mas. Lewat belakang itu manjat tembok yang tinggi banget pokoknya. Dengan cara apapun saya manjat lewat tembok biar saya nggak diomelin, biar saya nggak ketahuan.
Akhirnya ketahuan. Akhirnya ketahuan. Sampai saya itu ditabuk mas. Bener, sampai saya ditabuk ya. Karena emang itu kesalahan saya sih wajar. Iya. Ya, sebagai anak yang ibadah waktunya untuk istighosa tapi saya malah main keluar. Ya, itu nggak masuk sekali sih. Saya udah ditabuk, tabuknya nggak terlalu keras. Iya. Tabuk nggak terlalu keras. Lalu saya aura kan. Aura saya juga main nangis loh. Ditabuk lagi mas. Iya, saya tabuk tuh sebelah kiri, terus saya bakalan tabuk kan. Tapi saya pikir siapa sih mas itu ya masuk begitu nggak kesel. Saya pasti kesel mas, jujur saya kesel banget pas ditampar begitu. Ibaratnya tapi pas ya sejalan-jalannya umur, waktu segala macam, saya tuh malah berpikir ya ibaratnya kayak tampar itu yang membuat saya kayak ada perubahan. Iya. Oh, ibaratnya udahlah waktunya udah kayak main-main lagi gitu. Itu kapan? Pada saat sekolah SMP Itu SMP kan? SMP. SMP ya kelas satuan lah. Satu ya. Iya kelas 1 SMP. Tapi di asrama itu berantem nggak? Kalau berantem ya pasti ada lah. Kalau berantem pasti ada. Ada ya? Hampir semua asrama pasti ada yang berantem gitu. Kan namanya umur gitulah pasti ada. Entah itu rebutan makanan, ya rebutan mainan pasti ada. Tapi sering dijenguk orang tua. Kalau jenguk, nah itu sih yang saya iri dari semua anak-anak. Saya kadang suka iri kan, dimana-mana kadang saya lihat oh orang-orang berjenguk. Iya. Saya enggak, karena sistem orang tua saya itu gimana ya mas ya, sistemnya nggak terlalu sering jenguk. Jadi kadang sebulan sekali gitu. Tapi kalau orang-orang tua yang lain kadang kan saya lihat kayak sering untuk menjenguk. Tapi saya kadang bisa 5 bulan sekali. Pokoknya itu saya yang benar paling jarang jenguk. Karena saya suka iri, suka nangis kayak kenapa sih orang itu pada dijenguk. Ya, bahkan saya juga sebagai anak kecil kan butuh orang tua untuk kayak menjenguk. Cuma saya nggak sama sekali. Dulu saya malah kayak nangis. Daripada saya nangis, berarti saya langsung mana kayak baca main. Oh, berarti ngalinya buat main ya? Iya. Kamu nggak berontak orang tua? Saya kalau buat orang tua enggak lah. Karena saya masih takut sama orang tua. Oh. Masih takut sama orang tua. Ibaratnya kayak ya takut sih. Namanya masih kecil-kecil umur segitu lah ibaratnya. Berarti orang tua kamu itu naruh kamu di suatu lembaga sosial semacam itu sebenarnya terpaksa juga ya karena segi ekonomi yang Iya, betul sekali mas. nggak mampu, akhirnya dengan berat hati kamu ditaruh di rumah yatim tersebut. Iya, betul. Makanya saya ditaruh di situ biar ya awal pembinaan orang tua sih satu. Jadi biar saya benar-benar bisa dapat ilmu agama lah ibaratnya karena kan itu di masjid saya kan bandel gitu. Tentu didikannya kan pasti beda bang. Beda antara orang tua kan didikan atau kerasnya orang tua sama anak kan penuh rasa kasih sayang nih. Sedangkan kalau di suatu lembaga semacam itu kan pengurus biasanya kan memang bukan nggak ada keterikatan kandung. Itu terasa apa nih? Ya kalau dibilang keras sih nggak keras banget sih mas. Ibaratnya sama lah sama kayak orang tua kita. Sama ya? Hampir sama, cuma bedanya itu kalau orang tua kadang kalau kita minta sama orang tua ya kita minta pasti kan otomatis ada cepat dong. Nah kalau bedanya itu kan ya kalau seandainya kita minta ini nih, ibaratnya kan pengurus tuh kalau saya kan pengurus tuh sebutnya. Nah saya minta ini tapi kan nggak aplikasi mas. Karena kenapa? Karena kebutuhan yang saya minta itu bukan saya aja yang minta, jadi semuanya itu kan banyak yang minta. Jadi kayak mungkin besoknya kasih seperti itu. Tapi sebenarnya pasti terpenuhi ya? Terpenuhi sih kalau itu mah. Terpenuhi. Nah, tadi kan kamu bilang nih lah, kamu itu jarang dijenguk. Iya. Otomatis dari jiwa kamu sedikit tertekan dong. Betul, waktu sekolah itu ya ada sih Itu kelas berapa? kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Iya, betul kelas 2 SMP saya udah menggunakan barang-barang itu. Itu gimana? Kok bisa pakai? Awalnya gimana? Ya awalnya saya bilang saya awalnya cuma rokok biasa kan. Rokok biasa. Lalu dia ini kan bawa nih. Dia ngasih kayak mau coba ini enggak? Bilang apa itu? Penasaran kan? Penasaran. Tapi kamu nggak tahu posternya yang ditawarkan itu adalah Enggak tahu saya awalnya. Saya cuma bilang mikirnya kayak rokok biasa. Biasa kan kalau saya rokok tuh dulu rokok biasa enteng lah ibaratnya. Rokok biasa yang dia jual yang bukan entengan lah. Iya. SMP tuh ya? SMP. Ngeri. Ya namanya juga tongkrongan gitu ya kadang ketika kitanya sih kadang salah Iya. juga. Itu makanya di mana? Saya makan di rel. Kereta. Siang. Pagi. Sebelum berangkat sekolah kan saya makan. Awalnya saya nggak tahu kan kalau itu ganja kan. Nah saya pakai
Pakai kok rasanya beda sama rokok biasa. Lebih rokok biasa kan kalau diisi terlalu dalam kan kayak nyindir atau gimana ya? Iya. Nah, kalau itu enggak. Awalnya sih saya pakai 3 kali. Tapi kamu nggak curiga yang kamu isep tuh kok beda ya sama yang biasa saya isep? Kalau curiga sih saya enggak mas. Enggak ya? Enggak, karena kan saya ibaratnya kan orang dalam mas. Nah, Di lembaga gitu kan ibaratnya cuma kayak belajar, Agama. terus saya di luar agama, belajar segala macem, terus cuma main kalau di dalam, biar kan nggak tahu kalau begitu kan. Nonton TV pun kita kan nggak ada batas mas. oh, Ada batas berarti kurang pergaulan ya? Ya, Kemudian pas kamu ngerasain ganja. ganja itu apa yang kamu rasain apa itu? Enggak, saya nggak terlalu play. Saya makanya juga nggak terlalu banyak. Jadi Oh. kayak ibaratnya kayak Muter gitu ya? ya kayak pusing-pusing malah, ibaratnya pusing terus mata merah tuh. Itu saya langsung ke sekolah. Setiap saya pakai, saya nggak ke sekolah. Berapa kali kamu pakai? Saya pakai sekitar 3 ke 4 mas. Yang pertama oke, kamu nggak tahu. Nggak Yang tahu. kedua, Nah, itu yang kedua. Yang kedua itu juga justru saya dikasih lagi. Dia bawa dua tapi dipakai untuk 5 orang atau 6 orang. Lalu pas ketiga kalinya saya baru kasih tahu kalau itu ganja. Saya kaget. Pak apa ganja kan saya kebetulan saya nonton juga kan TV tuh ganja begini oh ternyata ganja ya kan. Tapi ya semenjak itulah sejak saya tahu akhirnya kita kayak mau dibikin perlahan memisah untuk tongkrongan itu karena ibaratnya kan kita kan udah juga mas satu ya kan kita kan tahu bukannya kalau pakai kayak gitu ada faktor kecanduan ya bang? kalau saya sih bukan kecanduan saya lebih ke penasaran kalau waktu itu pas awalnya saya lebih penasaran soalnya gitu mas jangan kan ganja ya ada apa sih zaman-zamannya kayak misalnya SMP tramadol Tahu. ya sedikit saya obat tamu Iya. ya sekarang kan orang gitu ya orang teman saya lah teman SMP lah ada yang makan gitu ada yang makan gitu mas Makai di sekolahan. makan di sekolah sampai guru pun dilawan sama dia guru dilawan sama dia akhirnya namanya kita umur itu kan ibaratnya kayak saya pengen apa Iya, lah kayak dia pengen. uang juga depan kayak cewek-cewek perempuan segala macem kan akhirnya saya nyoba sekarang kan penasaran Iya. saya nyoba saya belilah tramadol saya beli tramadol saya beli 2 Ini dua. saya beli 4-an lah pokoknya saya beli 2 saya coba akhirnya rasanya ya seperti kayak obat biasa dan akhirnya kan nggak ada kayak rasa kayak gimana gitu nggak ada apa lah dibaca tuh kalau saya kan kalau minum baik Ngeplay. yang saya tuh nggak ada dibaca kayak oh rasanya begini udah habis itu udah saya nggak pakai lagi Nggak pakai lagi. ya karena kan saya sistem itu penasaran aja mas iya penasaran aja saya bingung gitu karena kenapa sih saya kadang kok penasaran gitu tapi ibaratnya kalau minum ya minum kayak arak segala macam gitu ibaratnya kalau arak sama ganja menurut mas lebih parah mana? Ganja lah. Ganja kan? Nah justru saya malah nggak mau ke minuman Minuman mau nggak? iya itu mas saya tongkrongan minum Itu masih sekolah. masih sekolah minum nih saya nggak mau kalau emang saya mah karena kan kalau minum mah nggak mau lah kayak ibaratnya kayak bau gitu kan saya nggak mau Kalau ganja itu apa itu? kalau ganti nggak bau mah jadi kayak di sana itu kayak halus aja gitu ibaratnya kan dulu kan ke hidung iya hidung kan orang halus kayak hidung Itu kan ada orang lewat biasa tuh. jarang kalau nggak lewat jarang sih Jarang ya. Jarang. Sama sekali. iya sekali ya. Terus kamu berhenti nggak dijauhin teman? enggak alhamdulillah enggak ibaratnya saya tuh mau jauhin teman gak sih cuma pergaulan kadang agak terlalu renggang lah sama teman saya yang luar itu ya karena kan ibaratnya kan saya nggak mau lah makin itu lagi mas karena kan sudah tahu ganja itu kan resikonya apa satu ya kan canduan nanti ujungnya 2 nanti bisa kasus juga di polisi wah itu saya takut mas Tapi itu sampai pengurusnya nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu Kalau tahu dikeluarin ya. bukan dikeluarin lagi digebukin deh digebukin saya ya apa minum ya bukan endorse kan ini Wow. Oh, iya. Kalau pakai kayak gitu berarti sama sekali nggak kepikiran orang tua, nggak kepikiran kamu tinggal di rumah yatim gitu. pas Pada saat pakai ganja itu, pas mau kerja enggak saya belum tahu pikiran kepikiran. iya saya sama sekali belum pikiran jujur mas saya kepikiran kayak gitu ya namanya umur itu nggak pikiran ya mas yang itu kan cuma bergaya-gaya doang sih biasanya Iya, gaya kemudian sama pergaulan ya. iya betul sekali betul Kemudian di suatu lembaga kayak gitu ya kan, biasanya kan yang namanya anak masih di bawah umur, pas bercanda kan nggak kelewatan. ya Pernah nggak sih ada momen-momen tertentu
kamu atau adik kelas kamu atau kakak kelas kamu yang sampai dibully, kemudian responnya seperti apa, ada nggak? Kalau dibully-bully sih pasti ada. Dibully anak yatim lah, anak miskin gitu. Kalau seandainya dibully dalam sih enggak ya, baca kayak bandel-bandel biasa lah, wajar. Tapi kalau saya itu kalau seandainya di sekolah nih, zamannya si SD mas, itu walaupun saya orang penakut ya, jujur saya orang penakut mas. Takut-takut saya kadang saya mikir tadi, lah adik kelas saya ya digangguin sama SD lain, saya nggak terima dong. Makanya badan dulu. Berarti adik kami itu dibully ya? Ya, banyak ada ini lah, ada Iya, saya. sama. Ya, saya adik saya dibully, kan pas saya samperin kan, awalnya samperin ya nggak mau lihat orang dulu kan, katanya lebih gede dari saya kan, saya takut dong. Saya takut saya mikir dulu nih, masa saya takut sih sama orang tua. Itu adik-adiknya ngelapor apa gimana? Ada sih nggak lapor, cuma temennya juga yang lapor. Saya. Oh, sebenarnya kamu paling gede tuh di antara. Iya, betul. Berarti masih SD. Masih SD. Berarti di sarang SD lah, saya kan gede lah ibaratnya. Lu ngajak ketemuan atau gimana? Kalau untuk ada ketemuan enggak, langsung saya samperin. Sampai ke sekolahannya? Iya. Rupanya saya samperin karena dengan rasa takut itu juga. Iya. Ya siapa sih yang zaman-zamannya SD kan pengen kelihatan. Iya lah. Gua paling jago gitu Iya. ya. Gitu benar. Dan akhirnya ya. Terus sampai sekolahannya tunggu di depan. Iya, di depan. Akhirnya saya ketemu orang ya. Saya ajak ngobrol tuh sana ke ada tuh lapangan di Tangerang kebetulan. Oh, ketemuan. Iya. Kok bisa ketemuan kan nggak ketemu orangnya? Karena itu saya ketemu di lapangan, saya suruh ketemu di sana di lapangan. Nyuruhnya lewat? Lewatnya ngobrol karena kan kalau Pada saat itu udah ada HP belum sih? belum ada. Saya ada sih HP ya masih zamannya Asia ya. Iya, terus kayak Nokia. Tapi BBM ya. Iya, BBM. Kemudian pas ketemu Akhirnya ya namanya anak SD ya, langsung tontok gitu kan. Iya, jadi kayak diajak ke lapangan ya, ada lapangan di luar sekolah kan. Lapangan ngobrol cuma ngadu bacot aja gitu. Ngadu bacot mas. adik-adiknya ikut. Ikut tuh saya bilang kenapa ditonjok? Kenapa ditonjok? Iya sama dia duluan karena dia katanya ledek gitu, katanya adik saya kan ledek. Nah akhirnya kan saya nggak tahu kan permasalahannya. Saya bilang bisa saya mau kayak gimana? Ya kan saya bilang mau minta maaf atau mau sayang sama lu, saya bilang gitu kan. Akhirnya apa? Dia selesai, dia minta maaf kan, minta maaf sama adik saya kan. Minta maaf selesai tuh. Ada lagi gitu. Justru malah semakin sering mas begitu. Semakin kayak ada yang Orangnya sama. beda. Oh, itu di luar sekolah mas. Nah sekolah saya ada 3. Iya. Ada dulu SDN Madani, ada Tangerang 5, ada Tangerang 3. Nah gitu mas. Saya ibaratnya kan membela adik saya lah ibaratnya. Oh, jadi adik saya digangguin nih sama adalah Itu orang yang beda. Lalu nggak seneng lah, saya nggak seneng lah. Adik saya ibaratnya lagi diem, itu ada tenang kayak bola itu kena mukanya. Sengaja. Kalau ternyata kayaknya sih enggak. Ya namanya kita Langsung panas ya. panas ya, nggak mungkin lah kayak langsung gitu. Pasti ya kita samperin, ajak ke belakang. Ajak ke belakang sekolah dia ya. Ada belakang tuh. Jadi saya berantem di situ. Berantem di situ dan saya kena SP. Dan dia kena SP. Berarti langsung dibawa ke BP. Kalau dia bawa ke BP, ya. Kalau saya juga saya bawa kantornya. Kalau saya dulu kan bukan BP saya. Dulu langsung kantornya. Langsung di kantor itu kayak ada sekolah juga, ada kalau guru BP sih belum ada kalau saya itu. Kayak kemarin kayak guru penjara, kayak bukan guru BP aja yang guru yang lain juga. Oke. Lah, apa sih tujuan kamu kok seolah-olah pengen kelihatan jago, apa pengen kelihatan ini loh gua kuat itu apa gimana sih lah kok beraninya bukan masalah kamu kok kamu yang nyelesain. Kalau gitu saya ibaratnya nggak senang lah, saya nggak senang ibaratnya saya sama itu udah kayak darah daging mas. Ibaratnya begitu saya mikirnya. Itu satu kamar. Beda kamar. Beda ya. Kan otomatis kan lembaga kan ibaratnya kan semua berarti kayak adik kakak ibaratnya. Iya. Ibaratnya kalau dia digangguin dia sakit, berarti dia sakit. Iya. Ya itu dah. Itulah akhirnya ya permasalahan selesai. Cuma saya lagi kelihatan berantem di sekolah, terus saya dikeluarin. Cuma alhamdulillahnya itu nggak ada pelaporan.
Tapi nggak tahu berapa atau enggak. Cuma ya pas saya PS itu kayaknya sih dilaporin, cuma ada yang ada yang bilang saya, kamu ngapain berantem? Saya nggak tahu kan, aku tahu, saya nggak dikasih tahu. Kenapa mau berantem? Iya, soalnya dia di apa sih mukanya tuh kayak di apa ya? Kalau bahasa itu jebret tuh ada tuh, tendang gitu kan, bola. Terus kata ada sebuah ngurus lah, itu ketua pengurusnya nanya ke saya, kenapa aku berantem? Ya itu pak, ya saya nggak senang kan, kayak saya langsung hajar aja orang langsung saya ke belakang. Tapi justru itu pengurus bukan marah. Iya, malah dia nyuruh saya. Nyuruh saya, bagus begitu. Jadi kamu melindungi adik-adik kamu. Gitu. Berarti kalau anak yayasan sekolah di luar itu sebenarnya dikucilkan nggak sih sama temen-temennya? Kalau di jalan itu pasti ada. Kamu merasa nggak kamu dikucilkan sama teman kamu pada saat SD, SMP maupun SMA? Kalau SD saya nggak ngerasa ya. Kalau kelas 5 kelas 6 baru ngerasa nih. Itu enggak Ya. kelas 5 kelas 6 itu wah saya mas baca di dalam lingkungan itu saya paling dini lah Iya, Esgani. iya kayak ditakutin lah Iya. karena kan dalam postur badan juga kan agak gede ya. Iya, walaupun di badan gitu ya. Iya, orang takut. Iya. Takut banget semua. Cuma ya modal dekat aja sih mas. Ya, menurut gue.